Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari Demonic Evolution Part 20. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Si Tullius sudah pulang ke kota Helios dan memberitahu dua rekannya, Lanzue dan Yohui, kalau Ang ingin mencabut status sebagai warrior. Di ruang rapat kota Helios, ada kapten ketiga kota Helios, Ji Yaotang, yang marah mendengar Ang yang ingin melepaskan status warriornya. Dengan Ang yang berdiri di ketiga kapten kota Helios, Yaotang bertanya padanya apa mau Ang. Joel, kapten pertama dari kota Helios, juga bertanya padanya, kenapa dia baru saja keluar kota? Apakah dia begitu bencinya dengan kota Helios? Ang dengan tawa ringan tidak membenarkan itu. Katanya dia tidak ingin menyeret mereka ke urusan pribadinya. Aku nggak mau orang-orang yang tidak berkaitan dengan urusanku terkena imbasnya. Dajiao bertanya, menyeret kota Helios. Ang, kau harus jujur. Melepas status warrior itu bukan perkara sepele. Ang bingung gimana mau menjelaskannya. Apalagi di zaman sekarang, ini akan dianggap sebagai kriminal besar. Dalam hati, Ang tidak bisa mengungkapkan kebenaran mengenai reinkarnasinya. Aku harus melengsarkan Raja dan Six Talent yang baru, tapi tolong percaya padaku, aku nggak bisa menjelaskannya. Ketiga kapten ini memasang wajah yang berbeda. Joel tampak tertegun. Yaotang melihat ke Joel dan Dajiao yang bingung. Joel langsung lega dan bilang kalau Ang hanya membuat pusing saja. Dengan tawa di wajahnya, itu membuat Dajiao semakin kesal. Dia tidak paham maksudnya dan meminta penjelasan. Dia juga meminta Yaotang berdiri. Ang, bukannya aku nggak percaya padamu, tapi tindak tandukmu mencurigakan. Bagaimana kalau kamu berhasil mengalahkan kami bertiga sekaligus? Maka aku akan menyetujui permintaanmu. Joel tampak setuju dan Dajiao sudah pasrah dengan itu. Ada yang aneh dengan respon mereka. Berbeda saat orang-orang di kota rank SSS Breaking Down yang benar-benar memuja Raja dan Six Talent yang baru dan menghina Raja lama dan Six Talent yang lama. Ang bingung kenapa menjadi seperti ini. Apa memang harus begini jalan keluarnya? Mereka tidak mau pakai metode lain. Yaotang bilang anggap ini sebagai ujian kekuatan. Setelah kau pulang dari perjalananmu di luar kota, apakah kau keberatan? Ang melepaskan auranya. Baiklah, biar lebih cepat juga. Aku akan melawan kalian bertiga sekaligus. Sementara itu di ruang latihan warrior, Lanzue bertanya, maksudmu Ang tidak hanya melepas status warriornya, tapi juga akan keluar dari kota Helios. Itu artinya dia akan keluar dari tim kita. Yohui bertanya, apa Ang punya masalah dengan kita? Si Tullius dengan wajah menunduk hanya bilang Ang tidak memberitahu alasannya dengan jelas. Sebelumnya ketika mereka di perjalanan pulang, Ang mengatakan ke si Tullius kalau ada yang harus dia lakukan di zaman ini dan mungkin tindakan yang ilegal. Ini tentang masa laluku. Aku harus melawan orang-orang penting di zaman ini dan menolong rekan lamaku. Ang akan mengantar si Tullius pulang ke kota Helios dan dia juga memberitahu akan melepas status warriornya. Si Tullius tentu bertanya kenapa? Kenapa harus melepas statusnya? Ceritakan saja masalahnya. Liu mungkin bisa membantu. Ang bilang, tidak. Masalahku terlalu rumit. Kalaupun kau mengerti, kekuatanmu yang sekarang masih terlalu jauh. Tolong mengertilah. Kembali ke sekarang. Si Tullius sudah menceritakan itu kepada Lanzue dan Yohui dan sisanya dia tidak paham. Lanzue hanya terdiam. Yohui bilang rasanya seperti dirinya ini beban bagi Ang. Lanzue belajar banyak dari Ang. Ang selalu membantu dan peduli pada rekan timnya. Kalau memang dia sudah yakin pada keputusannya, dia pasti punya alasan yang kuat. Tapi kenapa Lanzue yang sekarang tidak bisa membantunya? Seolah dia tidak berguna bagi Ang. Dan itu membuatnya tersiksa. Yohui bilang ke si Tullius, dia adalah orang yang paling tidak suka direndahkan dan masih seorang ketua tim. Apa kau mau mengakui kekalahanmu kali ini? Apa kamu mau menghentikan langkahmu? Lanzue membenarkan itu. Dia adalah ketua tim.
Mereka berempat satu tim dan belum pernah bersenang-senang lagi bersama-sama setelah berpisah sebelumnya. Apakah si Tuliu rela melepaskan momen kebersamaan ini? Si Tuliu terheran-heran melihat kedua rekannya itu. Yohui menunjukkan potret keempatnya. Kita akan selalu bersama. Tanpa Ang, kita tidak bisa disebut sebagai tim lagi. Si Tuliu melihat foto itu dan bilang, iya, aku yakin Ang tak mungkin meninggalkan kita. Ayo kita harus bergegas. Sementara itu di arena bertarung warrior, ada Ang dan ketiga kapten kota Helios. Joel bilang Ang harusnya punya sudut pandang yang lebih luas setelah perjalanan di luar kota. Aku nggak perlu jelaskan lagi, jangan pernah remehkan kami. Kami adalah pelindung Helios. Guardian Trio penjaga kota Helios. Dajiao kesal kenapa Joel tiba-tiba mengasih nama sembarangan seperti itu. Yao Tang sampai kesal mendengar ocehan dari Joel. Ang yang melihat itu hanya bertanya gimana peraturannya. Bagaimana menentukan pemenangnya? Yao Tang bilang kau hanya perlu mengalahkan kami bertiga. Kau masih mengira ini bercandaan bukan? Ang, kalau kau ingin bersikeras melepas satu warriormu, kau harus serius melawan kami. Aku tahu kau ini termasuk warrior berbakat, tapi kau terlalu lama berada di dunia luar. Kau pasti sudah berlatih sendiri di sana bukan? Ang tersenyum. Melihat Yao Tang yang seperti marah padanya, Joel mengaktifkan kor birunya. Kau berani menantang kami bertiga sekaligus. Ang, besar juga nyalimu. Setelah itu, ketiga kapten kota Helios sudah maju ke hadapan Ang. Dajiao bilang ini adalah tes kekuatan. Kau harus mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Jangan main-main, biar aku memulai serangannya. Jangan lengah. Yao Tang dengan cepat sudah di hadapan Ang dan melepaskan satu tinjuan. Tinjuan itu sangat keras dan kuat, tapi terlihat Ang bisa menahan tinjuan Yao Tang dengan satu tangan. Yao Tang terkejut dengan itu. Mustahil, bagaimana mungkin kau bisa menahannya? Tadi kan sudah kubilang, kalian bertiga harus menyerangku secara bersamaan. Joel dan Dajiao juga kaget melihat kekuatan Ang yang bisa menahan pukulan dari Yao Tang. Dajiao bertanya, kau bisa menahan itu dengan satu tangan. Mustahil, seberapa kuat kau berkembang di luar sana. Joel mengatakan, gunakan energi maksimal core. Kita serang dengan kekuatan penuh. Combine Force. Yao Tang, Joel, dan Dajiao ingin menyerang Ang secara bersamaan. Ang memutuskan akan menunjukkan sedikit kemampuannya dan berubah ke mode demonnya. Melihat perubahan itu, mata ketiga kapten melotot. Setelahnya ada serangan petir putih milik Ang yang menerbangkan ketiganya menjauh. Setelahnya Ang menghilangkan petir itu dan menggunakan elemen kayu yang muncul di tembok dan dengan kendali Ang, kayu itu menangkap ketiga kapten kota Helios dengan mudah. Joel tanpa emosi melihat penampilan Ang. Pantas saja ketika serangan gelombang demon terakhir kali, ada hal aneh yang dia rasakan dari Ang, yang ternyata Ang adalah demon. Ang membalas, tenangkan diri kalian. Ini salah satu kemampuan spesialku. Jangan salah paham. Aku tak berniat melukai kalian. Setelah itu, tampak Ang sudah menurunkan ketiga kapten dan mulai menjelaskan. Ketika aku pergi bersama si Tuliu menuju ke kastil Dogora, mencari kristal elemental. Yao Tang mengingat itu. Dia memang mengirim si Tuliu untuk mendampingi Ang ke sana. Singkatnya, kami mendapatkan kristal elemental. Ketika aku memegang kristal itu, aku mendapatkan kekuatan yang tak terkira. Si Tuliu yang di sana terpapar kristal juga dan mendapatkan kekuatan yang sama denganku. Ketika kami memakai kekuatan baru kami, penampilanku dan si Tuliu akan berubah menjadi seperti ini. Ang dan si Tuliu sudah memutuskan itu saat perjalanan pulang. Kalau akan menjelaskan dan perubahan besar ini, mereka pasti sudah tahu tentang kristal elemental dan pasti pernah mendengarnya. Kalau menjelaskannya dapat kekuatan dari kristal itu, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Dajiao bertanya, Ang pasti lebih kuat daripada si Tuliu bukan? Karena kekuatannya yang sekarang jauh lebih kuat. Ang bilang si Tuliu belum mengendalikan kekuatannya dengan baik. Core-nya itu inti 4.
dia harus banyak berlatih untuk menguasai kekuatan penuhnya. Tentu setelah itu di luar kota Helios, ketiga kapten mengantar kepergian Aang. Dajiao masih tak yakin dengan keputusannya ini. Ketika pertama kali Aang bergabung, dia sangatlah lemah dibandingkan peserta lain. Tapi dia kini berubah menjadi luar biasa. Kali ini akan sehebat apa perkembangannya nanti. Joel memuji Aang adalah bocah yang mengerikan. Kita tidak bisa menahannya di sini saja. Aku merasakan eksistensi besar dari Aang. Namanya juga sama dengan sosok yang besar itu. Sosok yang akan mengubah umat manusia. Yao Tang bilang dengan sangat yakin. Mungkin di masa depan, dia akan melampauinya. Pertumbuhannya akan sangat pesat dan panjang. Aang sudah memulai perjalanannya dengan mengendarai mobil. Untuk misi penyelamatan Phantom Desa, Aang perlu naik ke inti 6 dulu agar lebih aman. Karena dia tahu ada sarang demon di dekat sini. Semakin tinggi inti yang Aang punya akan meningkatkan keberhasilannya dalam misi penyelamatan. Itu box penyimpanan di truknya bergetar. Aang menoleh bingung kok gerak sendiri itu box. Saat itu ada sebuah tinjuan dari dalam dan membuka box itu. Membuat Aang sangat kaget bukan main. Membosankan. Ini sangat pengap, nafas saja sudah sulit di sini. Yang ternyata di dalamnya ada 3 rekan Aang yang menyusup ke dalam truknya. Yohui marah kepada Aang karena keras kepalanya. Sebenci itukah Aang pada mereka sampai rela meninggalkan mereka. Aang yang melihat 3 orang itu sangat kaget dan bertanya, kenapa kalian malah ikut? Karena ada penumpang ilegal, Aang berhenti sejenak. Situ Liu malu-malu sebagai ketua tim. Aku menghargai pemikiran rekan-rekanku. Aang bilang ke Situ Liu kalau mereka sudah sepakat saat perjalanan pulang. Situ Liu berteriak tidak mau itu. Itu keluar dari sifat dinginnya dan Situ Liu langsung kembali ke sok dinginnya. Aku nggak mau tim kita terpisah lagi. Dengan sifatnya yang tsundere ini membuat Aang bengong dibuatnya. Yohui dari jauh mengabadikan momen itu dengan kameranya. Aku terus tinggal di dalam kota. Kau malah keluar sendirian. Liu bilang kau mau keluar dari tim dan mau melakukan misi rahasiamu sendiri. Aku jelas tidak setuju dan tidak akan pernah setuju. Lan Zue membenarkannya. Kita ini satu tim. Masalahmu adalah masalah kami juga. Yohui bilang kami ingin membantumu. Kalau memang itu berbahaya, tak seharusnya kau menanggungnya sendirian. Aang tersenyum pasrah dengan mereka. Di dalam hatinya sebagai anggota tim, seharusnya Aang memberitahu mereka dulu terkait situasinya. Aang nggak bisa memberitahu mereka tentang kondisi reinkarnasinya. Kalian bisa menentukan pilihan setelah aku ceritakan semuanya. Karena ini bukan masalah yang sederhana. Aku takut nyawa kalian dipertaruhkan kali ini. Beberapa saat setelahnya, Aang sudah menceritakan tujuannya ke mereka. Yohui dan Lan Zue sangat kaget saat Aang mau menyelamatkan Phantom Desa yang dipenjara Raja Baru. Aang membenarkan itu. Itu rahasiaku. Situ Liu juga tampak terkejut mendengarnya. Kalian sekarang sudah mengetahuinya. Kalian gak mungkin ikut denganku. Ini terlalu berbahaya. Reaksi mereka di luar dugaan Aang. Di sini Yohui sangat senang. Kau beneran mau melakukannya? Aku ikut. Kita lengserkan Raja Baru dan selamatkan pahlawan terdahulu. Lan Zue juga bersemangat. Memuji Aang yang mengesankan. Rahasianya sangat keren. Dan bertanya rahasia apa lagi yang masih disembunyikan Aang. Situ Liu mendekat dan bilang, aku ikut. Aang bertanya kenapa ketiganya ini malah gembira. Apa kalian tidak paham? Aku akan memberontak pada pemerintahan Raja Baru. Lan Zue menjelaskan, mereka ini adalah warga kota Helios. Di sana Raja Lama sangat dihormati. Tanpa Raja Lama tak mungkin ada kota Helios. Situ Liu bilang kakeknya dulu adalah salah satu anggota dari Six Talent yang lama. Dulu dia bekerja di bawah kepemimpinan Raja Lama. Bersama rekan Six Talent yang lain, dia mendirikan kota Helios. Aku rasa ayahku akan setuju juga dengan keputusanku ini. Aang langsung ingat, pantas saja Aang familiar dengan marga Situ. Situ, marga dari rekan seperjuangannya dulu.
Pasti anak muda itu, ingatan warrior muda yang bertarung di belakang Ang muncul. Aku mengingat ketika pertama kali bertemu dengannya, dia terlihat kekanak-kanakan dan matanya berbinar-binar. Tatapan matanya itu sangat berkesan. Itu yang diingat oleh Ang tentang kakek Situliu. Ang bilang ke rekan timnya, kalau kalian serius ingin membantuku, kekuatan kalian sekarang jauh dari kata cukup. Aku akan bawa kalian menemui kenalanku. Dia akan melatih kalian secara langsung. Ketiganya bertanya siapa itu. Dan setelah itu, yang muncul adalah Val Lina, mantan Sig Talent. Inti 7 hijau. Kedatangan Lina tentu membuat tiga anak muda ini membatu karena rasa terkejut. Lina bertanya, melatih mereka? Iya, tolong bantuannya. Urusanku yang lain masih terlalu banyak. Yohui tahu ini adalah kesempatan langka dan harus banyak memfotonya. Lan Zue bingung bagaimana mungkin Ang punya kenalan yang hebat. Apakah dia boleh melatih mereka? Lina bilang nggak yakin bisa menaikkan level mereka secara signifikan dalam waktu yang singkat. Kau pasti tahu hal itu bukan? Keputusannya terserah pada mereka bertiga. Mereka memang punya potensi yang bagus, tapi kekuatan mereka saat ini. Ang bilang mau gimana lagi, inilah timku di kehidupanku yang sekarang. Dengan suara yang kecil agar tidak terdengar ketiganya. Lina tersenyum, sama saja dengan masa lalu. Eksistensimu selalu menarik banyak orang, dan kau tidak bisa mengabaikan mereka. Dia bertanya apakah Ang berhasil menggabungkan inti dengan kristal elemen. Katanya, kau bisa mendapatkan elemen petir bukan? Dia bertanya, dia jawab sendiri. Nice. Lina melihat tubuh Ang terlihat tidak sekuat dulu dan itu cukup mengecewakan. Ang tersenyum, kau pikir aku ini siapa? Aku tetaplah Ang yang dulu. Melihat kepercayaan diri itu membuat Lina sangat kaget melihat sosok Ang yang dia rindukan dulu. Dia tersenyum, ya kau tetaplah kau, pria yang mampu melakukan apapun. Sementara tiga orang ini tidak dengar mereka ngomong apa. Lan Zue melihat Lina itu harusnya sudah tua, tapi terlihat seumuran dengan mereka. Karena dia berinti hijau. Liu menjelaskan, Lina bisa menjaga kondisi tubuhnya dalam kondisi masih muda, meski usianya sudah terpaut jauh. Ang dan Lina kembali ke mereka. Aku akan naik ke inti 6, setidaknya itu tujuanku yang sekarang. Kalian harus mencapai setidaknya inti 5 jika serius ingin terus membantuku. Kalau tidak sama saja dengan mengorbankan nyawa kalian. Inti 5. Itu jauh dari pemikiran mereka. Sesuai rencana, aku serahkan mereka semua padamu. Dan aku akan berlatih sendirian. Tolong bantu mereka untuk mencapai inti 5. Lina tertawa mendengar itu, menaikkan mereka sampai ke inti 5. Itu sungguh tantangan yang berat. Lina menuju ke tiga murid barunya. Latihan yang akan kalian jalani akan sangat keras. Dan metode yang akan aku gunakan pun adalah cara lama. Apakah kalian sanggup? Siap, jawab ketiga anak muda itu yang tidak tahu apa yang akan mereka lalui. Setelah itu, di gerbang Aurora. BTW, aku nggak tahu mereka ini ada di mana. Kayaknya di tempat persembunyian yang sering didatangi Ang dan Lina dahulu. Ang sudah keluar dari kota. Kalau aku bisa menemukan kristal elemen lagi, mungkin aku bisa menaikkan intiku menjadi inti ganda. Saat itu tiba-tiba saja Crimson King keluar. Kristal elemen yang kau cari, aku punya informasi mengenainya. Mungkin kau tertarik dan bisa memanfaatkannya. Ini satu hal yang baru. Crimson King muncul di hadapan Ang. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.